Bapa, Engkau adalah pusat dari kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah sebab kenapa kami berdiri pada pagi hari ini. Engkau adalah tujuan kemana kami akan pergi nantinya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan ini. Kami berterima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Di hari yang baru berarti ada kesempatan yang baru Tuhan. Kembali kami mau belajar firman-Mu yang hidup. Roh Kudus sebagai mentor agung kami, ajari kami, berikan kami pengertian. Dan setelah itu berikan kami kuasa untuk melakukan firman Allah yang hidup ini. Kami percaya Tuhan, kami duduk di tempat ini, fokus kami hanya Yesus. Kami pulang, kami terus membawa hadirat-Mu. Kami datang membawa apapun kebutuhan kami. Kami percaya di tempat ini Tuhan, Tuhan akan bertemu dengan kami, menyediakan solusi dan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan hidup kami. Firman-Mu yang hidup, memberikan pelita dan pedoman bagi langkah-langkah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kita akan belajar firman Tuhan. Tadi pagi kita sudah membahas tentang ini. Esensi daripada kekristenan yang tidak agamawi. Harus sadar bahwa Matius 16 ayat 18 dengan jelas mengatakan bahwa kekristenan tubuh Kristus itu didirikan di atas Yesus sendiri. Di atas batu karang yang bahasa aslinya adalah Petra. Yang adalah Kristus itu sendiri. Bukan di atas manusia, bukan di atas institusi, agama, organisasi, tapi di atas Yesus. Oleh sebab itu, alam maut tidak bisa menguasainya. Apapun yang didirikan di atas manusia, itu sama sekali sangat, bahasa Inggrisnya, very weak. Ada weak links, ada titik di mana sesuatu itu pasti punya kelemahan. Tapi ketika saudara mempelajari kata batu karang yang artinya adalah Petra, itu sama sekali arti katanya tidak tergoyahkan. Makanya dengan sangat luar biasa dikatakan didirikan di atas batu karang yang artinya Petra, bukan Petros. Petros itu Petrus, artinya batu karang juga. Tapi Petra itu adalah Yesus sendiri. Dan oleh sebab itu kita harus tahu bahwa kehidupan ini, Yesus datang ini tidak membawa apa-apa, tidak membawa agama, institusi atau organisasi, tapi membawa hubungan, yaitu Dia sendiri. Agama pada awalnya diciptakan oleh manusia dengan tujuan sangat baik, sangat noble, very good, baik tujuannya Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah perjalanan itu karena ciptaannya manusia, kita menemukan kelemahan-kelemahan. Kita menemukan politik di dalamnya dan lain sebagainya. Kita menemukan kelemahan di sana dan lain sebagainya. Akhirnya agama diperalat, dieksploitasi oleh manusia semenjak awal untuk datang kepada Tuhannya, untuk supaya menjawab kepentingan manusia. Akhirnya tanpa manusia sadar, manusia datang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang dianggap Tuhan, lama-kelamaan manusianya menjadi Tuhan. Karena tanpa disadari, Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang juga akhirnya tanpa dia sadari dieksploitasi oleh manusia. Dan akhirnya yang dikejar bukan Tuhannya, tapi produknya dalam tanda kutip. Yang dikejar adalah mujizat dan berkatnya. Yang dikejar adalah jawaban-jawaban solusi atas masalah kehidupan. Memang itu akan diberikan, itu menjadi bagian daripada Tuhan. Tapi seringkali karena kita terjebak di dalam agamawi itu, kita yang menjadi Tuhan. Tanpa kita sadar, kita bilang kepada Tuhan kita, Engkau harus melayani aku. Engkau harus melayani kebutuhan dan kepentinganku. Dan tanpa kita sadari, semua apapun kebenaran itu yang diberitakan pada awalnya, semuanya seperti seolah-olah tertulis di luar kehidupan ini. Kita terjebak di dalam paradigma hukum Taurat yang pada saat itu memang bukan hanya sekedar 10 yang kita pelajari, tapi ada 613 hukum Taurat. 613 hukum Taurat, 248 adalah ketentuan-ketentuan dan 365 adalah larangan-larangan. Yang hafal siapa? Orang Farisi pada saat itu. Makanya Yesus berbenturan dengan mereka berkali-kali. Karena itu yang mereka pelajari, mereka juga mempelajari Talmud yang adalah proteksi daripada hukum Taurat. Ketika dilanggar, inilah hukuman-hukumannya. Mereka bertemu di sinagog demi sinagog, mereka membuat seperti komsel di situ kecil-kecil mengajar kepada orang-orang. Dan tapi kalau ada siapapun yang melanggar hukum Taurat,
mereka juga adalah orang yang nomor satu menghakimi orang-orang ini. Dan akhirnya berbenturan dengan Yesus karena Yesus datang membawa relationship, membawa hubungan. Dan oleh sebab itu manusia kalau sampai betul-betul orientasi hidupnya masih sama seperti dulu, dia masih beranggapan bahwa apapun yang saya datang, apapun yang saya berikan kepada Tuhan, konsep atau orientasinya adalah pengorbanan. Kenapa saya katakan pengorbanan? Karena pada saat itu memang semua yang datang kepada Tuhan, semuanya lewat korban bakaran. Karena setiap kali ada dosa, harus ada sesuatu yang mati. Makanya ketika pada saat itu imam besar sebagai mediator manusia untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi, sebagai mediator untuk datang kepada Tuhan. Manusia membawa hewan sulung. Kalau kita pelajari kitab Keluaran, kita pun akan bingung sendiri karena banyak sekali kriterianya. Hewan sulung dibawa. Yang kaya membawa lembu sapi, yang kelas menengah membawa kambing domba, kelas yang paling bawah membawa burung tekukur. Itulah hal-hal yang dilakukan manusia pada awalnya. Dan akhirnya Yesus berbenturan dengan hal-hal seperti ini karena fokusnya bukan dia. Nah, pada saat ketika Yesus mati di kayu salib, kuasa kebangkitan yang kita nikmati sampai hari ini, kita perlu sadar bahwa kebenaran itu tidak ditulis di luar manusia lagi. Ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai juru selamat, kebenaran itu diletakkan di atas hati saudara. Makanya kenapa ketika manusia sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan jatuh dalam dosa, pasti gusar hatinya. Pasti tidak tenang hatinya karena kebenaran itu yang mencengkam hati mereka. Baca bersama-sama saya di 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua dan yang ketiga mengatakan begini. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua dan ketiga mengatakan begini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu seperti zaman itu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kebenaran itu ditulis di dalam hati manusia. Makanya yang namanya iman percaya, kasih, kekudusan dan lain sebagainya, kuasa, sudah diberikan dalam hidup saudara. Sudah diberikan dalam hidup saudara. It has been given. Efesus 1 ayat 3 ketika saudara pelajari, all spiritual blessing, semua apa yang surga miliki diberikan untuk saudara. Tapi juga sangat luar biasa kerajaan surga, dia minta untuk manusia bertanggung jawab. Oleh sebab itu ketika saudara baca Efesus 1 ayat 3, itu mengatakan all the spiritual blessing in heavenly places, di tempatnya Tuhan. Kemudian saudara bertanya lagi, kapan saya bisa menikmati pemberian-pemberian kerajaan surga? Kapan saya bisa menikmati hal-hal yang luar biasa itu? Prinsipnya pada saat ini, orientasinya pada saat ini yang menyukakan hati Tuhan bukan pengorbanan lagi. Karena apa? Sekali lagi, pengorbanan itu di luar manusia. Di luar manusia. Seperti hukum Taurat tertulis di luar manusia. Tapi sekarang ketika sudah diletakkan di atas loh hati manusia, yang Tuhan lihat adalah yang di dalam saudara, yang dinamakan ketaatan. Makanya 1 Samuel 15 ayat 22 nanti saudara baca di rumah. Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan dengan sangat jelas ketika saudara baca bahasa Inggrisnya. Obedience is far greater than sacrifice. Ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Pengorbanan saudara tidak akan ada artinya tanpa disertai oleh ketaatan. Saya mengorbankan waktu pelayanan Tuhan, saya datang ke ibadah Tuhan, saya memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tidak ada artinya di mata Tuhan tanpa disertai oleh ketaatan. Ketika ada ketaatan, itulah segala-galanya. Karena apa? Yang dilihat, yang di dalam sini. Makanya kenapa ketika ada ayat ini, ketika ayat ini kemudian timbul di zaman kasih karunia yang luar biasa ini, timbullah ayat-ayat berikutnya yang juga dibahas oleh Paulus dan juga oleh Yesus sendiri. Coba saudara baca di Matius 5 ayat 28 mengatakan begini. Matius 5 ayat 28 dengan jelas mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Gak usah berzinah secara fisik. Baru lihat, baru menginginkan dalam hati, sudah berzinah.
firman Tuhan katakan. Karena yang dilihat di dalam sini. Gak bisa neko-neko lagi sama Tuhan. Kemudian timbul lagi ayat berikutnya, 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan begini. 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Gak usah secara fisik membunuh, membenci saudara sama dengan pembunuh. Makanya kalau kita pernah melakukan hal-hal seperti ini dan sudah bertobat, saudara gak sadar sebelah kanan kiri saudara mungkin ex penzina dan ex pembunuh. Tapi sudah dikaruniakan sama Tuhan kasih karunia yang luar biasa. Paulus mengatakan lahiriah akan makin merosot, tapi yang perlu diperbaharui adalah batiniah yang di dalam sini. Itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan lihat. Karena kebenaran sudah diletakkan di atas loh hati manusia. Gak bisa bohong lagi sama Tuhan. Gak bisa orientasinya yang di luar, tapi yang di dalam sini. Makanya identitas manusia itu yang di dalam sini, bukan di luar sini. Saya pernah katakan di tempat ini, jangan kejar benda. Semua yang melekat sama saudara, itu bukan identitas saudara dan saya. Itu titipan daripada Tuhan. Semua benda-benda yang melekat sama kita, rumah, mobil, motor, jabatan, apapun, itu semua titipan Tuhan. Bukan identitas kita. Kita datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Yang harus kita kerjakan seumur hidup kita adalah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjalankan panggilan dalam hidup ini, the purpose of life-nya Tuhan. Pembentukan karakter sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Dia. Dan meninggalkan legenda, nama baik dan lain sebagainya. Saudara, hal yang sangat luar biasa yang betul-betul menyentuh hati saya dan juga membuat saya geli juga. Waktu saya duduk di mobil bersama dengan rekan saya, kita sudah tahu seat belt adalah sebuah regulasi yang diberikan oleh negara ini untuk keamanan saudara dan saya. Untuk safety, untuk keamanan masing-masing pengemudi. Saya gak pernah lupa masuk ke dalam kompleks perumahan, rekan saya membuka seat beltnya, klik. Sempat saya tanya, kenapa dibuka? Kan udah gak ada polisi. Kan udah gak dilihat, kan udah gak ada polisi, kan udah daerah perumahan. Karena apa? Pakai seat belt. Karena cuman ketakutan sama polisi. Gak ngerti bahwa pakai seat belt itu untuk keamanan saya. Itu gambaran anak-anak Tuhan yang hidup seperti itu. Kalau ada yang lihat, kalau saya rasa Tuhan bisa lihat, saya akan buat baik. Karena modalnya takut sama Tuhan, tapi takutnya salah. Takut ketakutan, bukan takut reverend atau menghormati Dia. Ketika saya takut sama orang tua saya, ketika mereka ada saya akan buat baik, ketika mereka pergi saya akan nakal. Simple, sederhana. Tapi ketika saya menghormati orang tua saya, mereka ada saya akan buat baik, mereka tidak ada saya tetap akan menghormati the rules and regulations. Saya tetap akan menghormati peraturan yang mereka buat dalam hidup saya. Untuk apa? Rambu-rambu dalam hidup saya supaya saya bisa selamat dalam hidup ini. Supaya saya bisa hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini. Mematuhi rambu-rambu itu untuk saya. Itu adalah gambaran orang yang mengerti bahwa kebenaran itu ditulis di atas loh hati manusia. Makanya Matius 6 ayat 33 harus menjadi poros kehidupan kekristenan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidupmu. Kata ditambahkan bukan sekedar ditambahkan, tapi dimultiplikasi malahan sama Tuhan. Tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu harus menjadi poros kekristenan saudara dan saya. Jaga hati kita. Karena ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Pengorbanan tidak ada artinya tanpa disertai oleh ketaatan. Itu yang Tuhan mau. Itulah esensi kekristenan. Pangkal hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata takut artinya reverent, menghormati Tuhan, menghormati karyanya, kasih karunia-Nya. Pangkal hikmat manusia. Kemudian hal berikutnya, kita harus mengerti bahwa ibadah kita yang sebenarnya itu bukan sekedar kita katakan saya udah ibadah, mentang-mentang udah datang hari Minggu ke gereja. Ini hanya betul-betul ekspresi miniaturnya kita. Datang ke ibadah 1,5 jam, 2 jam, belajar firman Tuhan, berkumpul dengan orang-orang percaya. Luar biasa gak? Luar biasa. Bagus gak? Bagus, saya masih merinding sampai hari ini. Bertobat dari tahun 98, melayani Tuhan dari tahun 98 sampai hari ini masih merinding.
nyanyi bersama-sama orang percaya, berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, belajar firman bersama-sama dengan orang percaya. Tapi saya juga sadar bahwa ibadah yang 1,5 jam di hari Minggu itu, bukan serta-merta saya keluar dari gereja saya katakan saya udah ibadah. Tapi ibadah saudara yang sejati adalah ketika nanti doa berkat disampaikan, saudara keluar dari pintu ini dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari, hari lepas hari. Itulah ibadah yang luar biasa. Dan kembali masuk ke dalam FA, belajar lagi di FA. Kembali lagi hari Minggu depan, belajar lagi di sini, keluar lagi, lakukan firman Tuhan. Korintus mengatakan kita adalah lembaran terbukanya Kristus. Penuh dengan tanggung jawab. Dimanapun kita berada, lembaran terbukanya Kristus. Gak usah pandai berbicara, lembaran terbukanya Kristus. Dari gaya hidup, orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Itu ibadah yang luar biasa. Itu esensi ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Yang paling sulit di ibadah raya, yang mempunyai tanggung jawab paling besar, bukan hamba Tuhan seperti saya, ada di tempat ini. Tim musik, worship leader, singer. Beri tepuk tangan dulu buat mereka, beri tepuk tangan. Karena apa? Lagu pertama ketika jemaat masuk, mereka bisa lihat, walaupun tangan terangkat, tapi pikiran masih di mana-mana. Kompor tadi udah mati nggak ya kompor ya? Angkat tangan di sebelah sini, motor belum dikunci tuh jangan-jangan tadi. Itu lagu-lagu pertama begitu. Dia tahu bisa lihat untuk menyatukan semua hati. Pas tugas hamba Tuhan naik ke sini, sudah ringan karena semuanya sudah fokus. Tapi di Betan ingin enggak, tadi lagu pertama sudah langsung bertemu Tuhan, amin. Tapi banyak tempat begitu, tugasnya pemain musik, tugasnya worship leader, berat. Ibadah yang 1,5 jam, 2 jam ini, hargai, belajar, keluar dari sini, lakukan firman Tuhan. Jangan mentang-mentang hari Minggu, jadi punya paradigma, oh karena hari Minggu saya harus kudus. Tapi di hari yang lain, seenaknya aja. Bangun pagi, hari apa nih? Oh minggu ya, kudus, mode kudus. Saudara gak bisa menilai saya kalau hari Minggu aja. Karena kita semua ketemu hari Minggu semuanya gitu. Shalom, haleluya. Semuanya baik-baik aja. Saya gak bisa menilai pelayanan saya berhasil. Saya tidak bisa menilai dan mengukur dari berapa banyak orang bertobat, berapa banyak orang disembuhkan, berapa banyak orang yang terima Yesus dan lain sebagainya. Gak bisa diukur dari situ. Pelayanan saya berhasil ketika nanti saya pulang ke rumah saya. Besok pagi ketemu dengan anak-anak saya. Ketika saya pulang, kamar terbuka dan mereka lari kepada saya bilang, "Dad, I miss you. Apa kabar, Dad? Bagaimana Surabaya?" Pelayanan saya gagal ketika saya pulang ke rumah, anak-anak saya semuanya lari masuk kamar, ketakutan. Si botak pulang. Gagal pelayanan saya. Karena urutan prioritasnya adalah Kristus, keluarga, pelayanan dan pekerjaan setelah itu. Gak bisa, hari Minggu gak bisa dibuat main-main. Setiap hari begitu juga, gak bisa munafik. Gak bisa seperti itu, makanya kenapa pohon ara dikutuk sama Tuhan. Karena munafik, lambang kemunafikan. Dia bawa murid-muridnya kepada ke depannya pohon ara. Dia katakan, lihat nih pohon, udah rindang daunnya. Dia kasih tunjuk sama murid-muridnya. Karakter pohon ara itu berbuah dulu baru berdaun. Jadi kalau daunnya sudah rindang, otomatis sudah harus ada buahnya. Karena berbuah dulu baru berdaun. Dia kasih tunjuk sama murid-murid, lihatnya, udah berindang nih dengan daun. Coba lihat dalamnya, gak ada buahnya, dikutuk pohonnya. Lambang apa? Kemunafikan. Dari luarnya kelihatannya baik-baik aja, dalamnya bobrok. Manusia pertama jatuh dalam dosa ketika dia tahu dia telanjang, menutupi kemaluannya juga dengan daun pohon ara. Lambang kemunafikan. Gak bisa seperti itu. Saya pernah katakan di tempat ini mungkin, diantar sama seorang ibu pengerja gereja. Disuruh pakai mobilnya. Pak, pakai mobil saya Pak, antar pulang Pak. Ibu gak ikut, enggak, pakai aja Pak sama supir Pak, antar pulang. Saya naik mobilnya, baru 10 menit di mobil, supirnya langsung bilang begini. Pak, ada kerjaan gak Pak buat saya Pak? Hah? Kerjaan apa? Pak, saya udah gak tahan Pak kerja di sini Pak. Curhat setengah-setengah nangis ngomongnya. Kenapa Pak? Aduh Pak, setiap hari Pak dianjing-anjingin Pak. Hah? Maksudnya apa? Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing Pak. Kalau Bapak gak percaya tanya sama pembantu di rumah Pak, semua digituin Pak. Sama siapa Pak? Sama ibu yang tadi Pak. Yang bener Pak, saya bilang gitu. Itu kan ibunya baik banget.
Saya nggak pernah lupa kata-kata dia. Kalau hari Minggu baik Pak. Kalau hari Minggu kudus, kalau hari Minggu baik. Hari-hari lain gak karu-karuan. Munafik. Bukan melakukan ibadah yang sebenarnya itu namanya. Saudara, buka bersama-sama saya di Lukas 15, ayatnya yang ke-25. Saya memberikan saudara ayat tentang the prodigal son, anak yang terhilang. Jangan fokus kepada si bungsu. Kita sudah tahu si bungsu terhilang, masuk ke dalam kandang babi, pulang bertobat kepada ayahnya. Udah tahu ceritanya, anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu dua-duanya hilang. Si sulung juga hilang. Dan si sulung ini lebih ironis dikatakan. Betul-betul ironis, karena apa? Ada di rumah Bapa tapi masih terhilang. Menggambarkan orang-orang yang sudah ada di dalam gereja. Ironis. Ayat 25 mengatakan begini, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Self-righteous. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini konotasinya adalah anak yang sulung hidup di dalam rumah dengan bapaknya. Ketika adiknya pulang, membanding-bandingkan berkat dalam tanda kutip. Saya sudah katakan tadi, pada zaman itu orang yang ekonominya tinggi membeli lembu sapi. Yang kelas menengah itu membeli kambing domba. Jadi dia menyetarakan kehidupannya, berusaha dibandingkan dengan si bungsu. Dia katakan kepada ayahnya, kepada bapaknya, Bapak, kambing aja kok gak pernah potong buatku. Levelnya diturunin sedikit. Tapi si bungsu pulang, yang udah berdosa, yang udah menghabiskan uang dan harta, dia pulang kok kasih lembu. Dibanding-bandingkan, kambing aja aku gak pernah kasih sama aku. Padahal aku gak pernah ngapa-ngapain loh, aku gak berdosa loh. Gambaran tentang orang-orang yang ada hidup di dalam gereja, yang merasa dirinya tidak apa-apa, baik-baik aja, tapi gak ngerti fokus yang dia kejar ikut Yesus. Itu adalah berkat dan mujizat. Berkat dan mujizat. Berkat dan mujizat. Ketika ada orang yang dia bandingkan dengan dia mendapat sesuatu yang lebih daripada Tuhan, menurut dia akan katakan, kenapa dia dapat lebih Tuhan? Karena fokusnya berkat dan mujizat. Dan akhirnya bapaknya mengeluarkan statement ini. Dia katakan begini, ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu gak sadar, kamu gak ngeh, gak tahu kamu. Semua kepunyaanku ini kepunyaanmu. Gak tahu. Karena yang dikejar berkat sama mujizat. Makin kejar berkat sama mujizat, makin hilang berkat sama mujizatnya. Alkitab dengan jelas mengatakan, orang yang mau mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Gak ngerti poros kekristenan itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Datang, fokusnya harus Yesus. Kejar Yesusnya. Kita kalau kita datang ke sebuah tempat atau sebuah tempat ibadah seperti tempat ini misalnya. Kalau fokusnya sarananya, saudara akan kecewa mungkin. Komplain soal parkiran, komplain soal toilet misalnya dan lain sebagainya. Karena yang dilihat sarananya misalnya. Kemudian kalau fokusnya tentang program gereja juga pasti komplain pasti. Lagunya gak suka, itu yang botak kenapa diundang lagi ke sini. Silok saya, lihat dia. Saya belum makan, lampu tercurah dan silok lihat kepalanya.
Komplain karena yang dinilai yang di luarnya. Tapi ketika datang dan fokusnya Yesus, mau apapun sarana dan program gereja, pulang diberkati. Pulang pasti diberkati. Aku betul-betul mengalami Yesus hari ini. Aku gak suka khotbahnya, aku gak suka lagunya, aku gak ngerti lagunya. Aku diberkati karena aku berjumpa dengan dia. Aku mengalami Kristus dalam hidupku. Sarana dan program gereja itu harus diucap syukur. Mengucap syukur. Tapi fokusnya bukan itu. Fokusnya Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makin kita cari Yesusnya, makin saudara dan saya bertumbuh dewasa di dalam dia. Makin kejar berkatnya, makin tidak dewasa-dewasa. Tadi pagi saya katakan saya ini suka dengan industri penerbangan. Dan saya betul-betul suka. Jadi kalau misalnya di airport sampai ada delay gitu ya. Yang penting saya duduk dekat kaca bisa lihat pesawat turun naik udah gak apa-apa deh. Kadang-kadang dapat firman malahan lihat pesawat turun naik. Dapat banyak pewahyuan. Saya itu suka dunia penerbangan. Sampai-sampai buat janji sama pabrik Boeing datang ke sana. Masuk ke dalam pabriknya, belajar 1,5 jam sampai 2 jam belajar tentang pembuatan pesawat. Ajak anak saya. Koleksi pesawat. Saya punya 200 pesawat. Kaya banget tuh hamba Tuhan. Mainannya maksudnya. Yang diecast skala 1.400, 1.500 itu saya punya di rumah. Detail buatnya. Detail, jendelanya lengkap, semuanya persis seperti aslinya. Semuanya persis seperti aslinya. Kalau kadang-kadang hari panjang gitu ya, terus kemudian liatin pesawat, teduh sekali kayaknya gitu ya. Itu bagi saya. Saya lagi dalam taraf membangun airport. Kaya banget tuh orang ya. Airport mainan maksudnya ya. Saya lagi beli itu garbaratanya udah punya beberapa, lagi beli, kemudian lagi pesan-pesan gedungnya gitu ya. Nanti kalau airport saya jadi, saudara silakan datang menikmati airportnya gitu ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, saya berdiri di depan lemari saya dengan pesawat-pesawat itu, mainan-mainan itu. Saya berdampingan dengan anak saya 8 tahun. Dia juga mulai suka. Beberapa saya malahan udah pernah kasih ke dia yang tidak begitu detail lah ya, saya kasih ke dia. Waktu lagi berdiri saya bilang begini sama dia. Namanya Keaton, Kay. Nanti satu hari ini semuanya buat kamu. Dia melongo, dia liatin saya, dia bilang gitu. Wow, kapan Dad, kapan? Besok boleh gak? Enak aja besok. Belum, kapan dia tanya. Kemudian saya jelaskan, nanti kalau kamu sudah siap, sudah bisa menghargai bahwa ini mahal. Kamu sudah tahu cara pegangnya, kamu tahu menghargainya, kamu tahu ini juga investasi, boxnya gak boleh dibuang, nanti bisa tuker-tukeran sama kolektor yang lain. Ini semuanya buat kamu. Kapan? Kapan Tuhan? Ketika engkau fokus dengan aku, ketika aku menjadi fokus dirimu, engkau akan bertumbuh dewasa. Karena segala sesuatu aku sudah siapkan bagimu. Nanti aku akan kasih perlahan-lahan. Itu janji Tuhan. Roma 8 ayat 17 mengatakan dengan jelas, kita adalah anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Luar biasa. Semua janji-janji Tuhan. Yang akan menerimanya jika saudara dan saya turut menderita, dalam bahasa aslinya adalah simpateko atau ketaatan, taat akan firman Tuhan. Yang akan menerimanya kalau kita taat akan firman Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Makin fokus dengan dia, makin saudara menikmati hal-hal yang luar biasa. Makin kejar berkatnya, makin kehilangan berkatnya. Karena gak akan bertumbuh. Kejar Yesusnya. Fokus kepada dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan puas hanya sekedar menguasai firman. Harus dikuasai sama firman. Jangan puas, saya tahu firman. Dikuasai firman gak setelah itu? Percuma. Percuma. Pertama percaya, setelah itu percayakan semuanya sama Tuhan. Pertama Yesus masuk dalam hatiku, dia hidup di dalamku, kemudian saya harus hidup di dalamnya. Tanggung jawab, karakternya berubah, metanoia, diperubah hari lepas hari. Saudara akan lihat hal-hal besar yang dia sudah siapkan bagi saudara, terus akan diberikan kepada saudara.
Kalau saudara nanti baca, saya nggak punya waktu, saudara baca. Ketika bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka menemui titik yang bernama Gilgal. Di titik itu, bangsa Israel harus disunat, saudara. Sunat itu pertanda bahwa mereka itu meninggalkan paradigma Mesir untuk masuk ke dalam paradigma yang baru. Yaitu apa? Tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian mereka tidak akan diberikan mana lagi atau roti itu dari Tuhan. Selama 40 tahun mengembara, roti mana tuh dicurahkan dari atas alias dimanja sama Tuhan. Tapi waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, Alkitab dengan jelas mengatakan ketika mereka sudah bertanggung jawab menjadi dewasa, mereka bisa mengelola tanahnya dengan lebih baik. Hasil tanahnya mereka raih. Dan itulah timbul yang namanya susu dan madu. Susu dan madu lebih dahsyat daripada mana. Tapi Tuhan mau ketika berkat itu makin luar biasa, dia bermitra dengan saudara. Karena apa? Saudara bertanggung jawab, bisa mengelola hidup ini dengan lebih baik. Itu tanah perjanjian. Bukan serta-merta kita berdoa, Tuhan berikan tanah perjanjian bagiku. Tuhan, aku akan masuk menikmati susu dan madu, tambah naik terus, Tuhan tidak pernah turun. Memang itu janji Tuhan. Tapi Tuhan juga mau katakan kepada kita, hei, tanggung jawab. Semua sudah aku sediakan kok. Temui Gilgalmu, tinggalkan paradigma lama. Engkau akan aku bawa ke dalam tanah perjanjian. Tapi di dalam tanah perjanjian aku tidak akan manja engkau lagi. Roti mana, stop. Tapi di titik itu engkau akan menikmati susu dan madu. Karena apa? Engkau pandai mengelola hidupmu. Ketika bangsa Israel mengelola tanahnya, mereka menikmati susu dan madu. Itu janji Tuhan. Bukan serta-merta hanya duduk-duduk enak-enakan aja. Gak bisa begitu. Pembaruan karakter hari lepas hari. Fokusnya dia. Makin fokusnya Yesus, makin luar biasa hidup saudara. Dan pada akhirnya harus mengerti bahwa imam besar pada saat itu memang adalah mediatornya manusia. Tapi saat ini hamba-hamba Tuhan termasuk saya, siapapun hamba Tuhan yang ditempatkan di sekitar saudara, itu bukan mediator, mentor saudara. Karena mediator unggulnya adalah Kristus mati di kayu salib. Saudara tidak bisa nitip-nitip lagi, kalau zaman dulu itu bisa nitip sama imam besar. Nitip ya, ini korban aku ya, nitip ya. Tolong ya sampaikan kepada Tuhan ya, ini hewan sulungku tolong ya, aku berdosa nih. Buat upacara singkat yuk prosesi yuk, mediator. Sekarang udah gak bisa nitip-nitip lagi. Makanya tidak ada lagi yang namanya kultus individu. Hamba Tuhan hanya sebagai mentor. Mengarahkan jemaat nih loh, yuk jalan sini yuk, jalan sini. Jadi juga gak bisa taruh standar sama kondisi sama hamba Tuhan. Dalam waktu yang dekat ini, saya dipanggil untuk mendoakan orang-orang sakit. Karena ada predikat hamba Tuhan, gak apa-apa, saya hormati kok. Tapi gak bisa memberikan kondisi dan syarat sama hamba Tuhan, karena apa? Semuanya urusannya masing-masing sama Tuhan kok. Saudara dan saya diberikan kuasa yang sama. Memang mungkin karunia berbeda-beda, tapi kuasa yang sama. Mendoakan orang 7 orang. Dalam waktu yang singkat ini. Semuanya meninggal. Meninggal semuanya. Yang paling cepat waktu saya doakan di rumah seorang ibu, Tuhan sembuhkan ibu ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah amin, susternya keluar dari kamar, Pak, ibu dipanggil Tuhan, Pak. Langsung menghadap Tuhan. Sampai-sampai saya punya predikat, hamba Tuhan yang doain orang cepat ketemu Yesus. Jadi dipanggil sama seorang keluarga, sekeluarga ini manggil saya, tolong Pak datang ke rumah Pak. Papa ini udah sekarat, masuk keluar masuk ICU. Sekarang udah di rumah, tolong datang doakan. Dengan maksud doakan supaya cepat-cepat ketemu Tuhan. Saya datang dengan istri saya. Sampai di sana saya peluk papanya. Papanya sempat bilang, saya gak lihat 2 orang yang datang. Yang datang ini lebih dari 2 orang. Keluarganya langsung bisik-bisik. Oh dia lihat, mungkin dia lihat malaikat penjemput. Kita berdoa. Setelah selesai doa, selesai semuanya. Keluarganya kelihatannya lega mukanya. Karena mereka mungkin berpikir sebentar lagi, Papa ketemu Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 minggu setelah itu, papanya sembuh total malahan. Jalan lagi, lebih sehat daripada yang dulu. Istri saya bilang begini, wow hebat juga ya, pasien pertama yang sembuh. Yang lainnya meninggal semua.
Gak bisa kasih kondisi dan syarat sama hamba Tuhan. Kita ini hanya mentor. Kita harus bertanggung jawab dengan Tuhan masing-masing. Dulu di kantor kami sebelum ada absen yang pakai sidik jari, semuanya masih tanda tangan. Ketika tanda tangan, orang-orang bisa nitip absen. Besok pagi kami ada ibadah pagi dengan semua karyawan. Jam 7.15 sudah mulai. Makanya setiap kali pelayanan di Surabaya saya malam-malam harus kembali. Jam 7.15 sudah mulai ibadah. Kadang-kadang jam 7.15 absennya udah ada tanda tangan. Ditanya, mana orangnya? Belum Pak, tenang Pak. Orangnya lagi dalam perjalanan, tapi rohnya sudah di sini Pak, tenang Pak. Enak aja rohnya udah di sini. Sekarang pakai sidik jari gak bisa lagi. Gak bisa nitip-nitip. Bertanggung jawab masing-masing dengan Tuhan. Saya berikan saudara ayat terakhir ini. Buka bersama-sama saya di Lukas 8 ayat 40 sampai 47. Lukas 8 ayat 40 sampai 47. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Termasuk siapa? Murid-muridnya. Karena mau ngapain? Mau lihat mujizat yang terjadi. Karena sudah menjadi track recordnya mereka pada saat itu ketika Yesus diundang ke rumah demi rumah, ada yang sakit dan lain sebagainya. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi. Yuk lihat mujizat yuk. Berdesak-desak dengan Yesus. Ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Siapa yang jamah aku? Di stop langsung semuanya. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ada seorang yang fokus dengan Yesus, menjamah jumbai jubahnya, dan kuasa tercurah dari hidup Yesus. Kuasa keluar dari diri Yesus. Pada hari Minggu seperti ini, banyak kebaktian di seluruh kota Surabaya. Tapi saya percaya dengan bangga saya bisa katakan kepada saudara, Yesus katakan, kuasaku tercurah bagi Betaningin dan pada saat ini. Karena mereka datang ke tempat ini, fokus kepada aku. Banyak Tuhan yang berdesak-desakan. Banyak kebaktian yang jam sekian Tuhan. Tidak. Tapi kuasaku tercurah hanya kepada tempat ini. Karena yang lain pada kejar berkat, yang lain pada kejar mujizat. Tapi mereka datang ke tempat ini, mereka kejar aku. Kuasa tercurah dari hidupku. Itulah esensi kekristenan. Itulah esensi hubungan dengan Kristus. Kejar dia, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu bukan sekedar ditambahkan, dimultiplikasi malah buat saudara. Saudara akan bertumbuh menjadi dewasa. Saudara akan ketemu dengan Gilgalnya saudara. Saudara akan tinggalkan paradigma yang lama. Di tempat yang baru, di tanah perjanjian yang baru itu. Saudara makin cakap mengelola hidup ini. Karena apa? Susu dan madu sudah tersedia. Tidak dimanja lagi sama Tuhan. Mananya stop. Tapi justru hal-hal yang besar terjadi di tempat itu. Karakter kita diperbaharui. Sekali lagi, jangan sekedar menguasai firman, harus dikuasai oleh firman. Kehidupan kita makin luar biasa untuk Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa kekristenan kami ini didirikan di atas Yesus sendiri. Batu karang Petra yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, alam maut tidak bisa menguasainya. Karena ada hubungan yang langsung daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan ini. Berterima kasih Tuhan buat tempat ini.
buat gereja ini Tuhan. Mengucap syukur buat program gereja. Tapi kami tahu kami datang ke tempat ini, fokus kami hanya Yesus. Dan kami mau pulang, kami diberkati karena kami mengalami Yesus. Kami sadar bahwa ibadah kami yang luar biasa adalah ketika kami pergi dari tempat ini, pulang dari tempat ini, menjadi lembaran terbuka Kristus, dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang kami kejar, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan, buat Roh Kudus yang menjadi mentor agung kami. Kami percaya Tuhan, Logos ini menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kehidupan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu percaya khusus bagi jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan ada kuasa yang tercurah bagi mereka. Karena mereka menjamah jubah-Mu. Mereka fokus kepada Tuhan. Mereka menemui Gilgalnya mereka. Mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka stop dimanja sama Tuhan. Karena mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Mereka mengelola hidup mereka dengan luar biasa. Mereka diberikan susu dan madu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami terus dalam tangan Tuhan. Hamba percaya di ujung tahun ini Tuhan akan banyak perubahan, banyak berkat, banyak kesaksian keluar dari jemaat-Mu di tempat ini. Mereka akan terus naik dan tidak pernah akan turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbung mereka diisi penuh oleh Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami terima janji-janji Tuhan. Karena kami hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami terima firman-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.